Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadia Siva dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PKN. Saya akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Yang pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik dikembangkan dan diperluaskan. Pengertian geopolitik menjadi dua bagian, yaitu geopolitik sebagai ilmu dan kedua, geopolitik sebagai ideologi. Geopolitik sebagai ilmu adalah memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi adalah hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Yang kedua ada teori geopolitik. Teori geopolitik menurut Friedrich Lotzel yaitu A. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme, memerlukan ruang hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati. Yang B. Kekuatan negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografis yang ditempati oleh kelompok politik, dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Yang C. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. D. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Kedua, ada teori geopolitik menurut Rudolf Kegelen. A. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisis hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Yang B. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan kratopolitik. Yang C. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan bioteknologi, meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Yang ketiga, teori geopolitik menurut Karl Haushofer. A. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. B. Kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai penguasaan di laut. Yang C. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, serta Jepang di Asia Timur Raya. D. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan kepada soal strategi perbatasan. E. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan, ekonomi dan sosial yang rasial, mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Yang F. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Yang keempat, ada teori geopolitik menurut Sir Halford Mackinder. Teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teori menyatakan
barang siapa dapat menguasai daerah Jan, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Yang kelima, teori geopolitik Sir Walter Raleigh dan Albert Einstein yang menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan dari lautan. Teori menyatakan barang siapa menguasai lautan dan menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Yang keenam, teori geopolitik menurut William Mitchell, Albert Tversky, Julio Douhet, dan John Friedrich Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Yang ketujuh, ada teori geopolitik menurut Nicholas G. Speakman. Teori Speakman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi, sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan, dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang menjadi pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau wawasan nasional dan diberi nama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, ada latar filosofi. Filosofi menjadi 4 bagian, yaitu A. Filsafat Pancasila. Dan wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan filsafat Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. B. Aspek kewilayahan Nusantara. Aspek yang melatar belakangi perkembangan kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Kondisi objektif geografis Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi, potensi di udara dan ruang antariksa, dan jumlah penduduk yang besar,
terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat, tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. C. Aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta masyarakat dan organisasi masyarakatnya. Dan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam, karena itu sangat sensitif sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya harus diupayakan untuk dihilangkannya. D. Aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Ketiga, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari kedudukannya. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, kedudukan sebagai landasan ideal. 2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan dan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visioner. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. 4. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi taat dan tetap setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan terhadap kesepakatan bersama terdiri dari yang pertama, kepentingan bersama, yang kedua, ada keadilan, yang ketiga, ada kejujuran, yang keempat, ada solidaritas, yang kelima, koordinasi atau kerjasama, yang keenam, kesetiaan terhadap ikrar bersama. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.